Halo, ketemu lagi di channel Coach Sandy. Video sebelumnya saya telah membahas materi setengah meja 4 bola. Saya harap teman-teman semua benar-benar mengikuti setiap materi yang saya berikan sampai benar-benar konsisten. Sebenarnya setelah materi 4 bola seharusnya kita memasuki materi 5 bola setengah meja. Tapi kali ini saya akan membahas tentang tembakan kombinasi. Biasa tembakan kombinasi ini dipakai pada saat kondisi tertentu aja yang mengharuskan kita menembak bola kombinasi atau tembakan bola sambung. Oh ya, di sini saya memakai cue stick merek Joss, ini pabrikan Amerika. Saya sempatkan untuk review dikit. Ini merupakan produk lama yang sangat langka. Barunya sekitar 12 juta, mungkin sekarang produksinya udah nggak ada lagi dan ini dijual. Kalau teman-teman berminat silahkan DM Instagram saya di Andy Wisuda. Bagaimanakah materi kombinasi ini? Silahkan simak sampai selesai. Pemain profesional biasanya tidak pernah suka menembak kombinasi. Mereka lebih suka menghabiskan bola satu persatu. Tetapi ketika mereka bermain kombinasi, kita akan melihat mereka benar-benar menghabiskan waktu untuk berpikir. Mereka menyadari bahwa ada sedikit ruang untuk kesalahan saat melakukan jenis tembakan ini. Ketika pemain profesional akan melakukan kombinasi, kita akan sering melihat mereka akan berimajinasi bahwa objek ball pertama adalah cue ball. Mereka bermaksud untuk memasukkan bola kedua dan menemukan garis tembakan dari objek ball pertama ke rel samping. Mereka kemudian akan melihat di mana garis ini berakhir di rel samping. Saat memainkan kombinasi, kita anggap bola kedua tidak ada. Fokus yang utama adalah menembak objek ball pertama ke arah titik ini di rel samping. Karena kita tidak dapat menandai rel dengan benda, berimajinasilah ke titik bidikan di rel yang dapat kita gunakan sebagai target. Pemain dunia kadang-kadang akan melakukan tembakan dua arah pada kombinasi. Misalnya, pemain menggunakan low spin dan sedikit kecepatan ekstra untuk membawa cue ball kembali ke rel samping. Sekarang jika pemain gagal melakukan kombinasi, dia akan membuat tembakan yang sulit bagi lawannya. Ini adalah contoh lain penggunaan bola pertama sebagai pengganti cue ball. Dalam situasi ini, pemain akan kombinasi 4 ke 6. Pertama kali arahkan bola 4 pada bola 6 seolah-olah kita akan menggunakan bola 4 sebagai cue ball. Begitu kita menemukan garis tembak ini, berpindahlah dan tetap pertahankan sasarannya. Sekarang kita akan menembak bola 4 ke arah titik ini seolah-olah bola 6 tidak ada. Pemain hebat selalu menyadari sudut mana yang mereka perlukan saat melakukan kombinasi. Fungsinya adalah memudahkan melanjutkan permainan. Misalnya, kita bermain bola 9 dan akan menembak bola 3, lalu kombinasi 4 ke 5. Hal pertama yang kita lakukan adalah menemukan garis tembak dari bola 4 ke rel ujung. Begitu sudah memiliki garis tembak, kita perlu menyadari di sisi mana dari garis ini cue ball harus berakhir. Jika cue ball berakhir di sisi garis ini, cue ball akan menuju ke tepi samping dan bola 4 mengarah ke tepi ujung. Kali ini cobalah menembak bola 3 dan hasilkan cue ball berhenti di sisi lain dari garis tembak.
Sekarang, ketika akan menembak kombinasi, cue ball dan bola 4 akan bergerak ke arah yang sama, yang berarti kita akan mendapatkan tembakan pada bola 4. Saat akan kombinasi, selalu tentukan jalur yang akan diambil objek ball pertama setelah menyentuh objek ball kedua. Sekarang contoh lainnya. Kita akan mulai dari bola 1. Tembakan berikutnya adalah 2 kombinasi ketiga. Jadi, sebelum kita akan menembakkan bola 1, kita perlu menemukan garis tembak untuk kombinasi. Dengan melihat garis tembak dari bola 2 ini, sepertinya bola 2 akan menuju ke rel samping di bawah pocket samping setelah kontak ke bola 3. Sekarang kita sudah tahu di sisi mana kita harus menembak. Jika pemain tidak mengetahui garis tembak ini, kita mungkin akan membentuk sisi garis yang salah. Misalnya, pemain berakhir di bawah garis tembak. Yang berarti ketika akan menembak kombinasi 2 ketiga, kita tidak akan mendapatkan tembakan ofensif yang baik. Kali ini pemain berakhir di sisi garis yang benar. Sekarang, setelah dikombinasi, cue ball dan bola 2 akan bergerak ke arah yang sama. Saat akan kombinasi, selalu perhatikan garis tembakan dari objek ball pertama ke objek ball kedua. Tentukan jalur yang akan diambil objek ball pertama setelah bola tersebut mengenai bola kedua. Lalu kita harus cari sudut mana yang diperlukan pada saat kombinasi tersebut untuk memastikan tembakan sesudahnya. Misalnya cobalah untuk memprediksi di sisi mana pemain harus menghentikan cue ball untuk kombinasi dari bola 2 ke bola 3 setelah menembakkan bola pertama. Jika kita mempelajari kombinasinya, kita dapat mengasumsikan bahwa bola 2 akan menuju ke rel ujung setelah mengenai bola 3. Untuk melakukan tembakan pada bola kedua, kita juga harus membuat cue ball ke jalur yang sama menuju rel ujung. Jika cue ball berhenti di bawah garis kombinasi, cue ball secara alami akan menjauh dari rel ujung. Kali ini cue ball berhenti di atas garis kombinasi. Pada sudut ini, cue ball secara alami akan mengarah ke rel ujung. Pemain bagus juga terlihat memiliki kemampuan menyembunyikan cue ball saat melakukan kombinasi pada bola 9. Misalnya, pemain di sisi ball in hand atau bola putih bebas dan memutuskan untuk melakukan kombinasi 1 ke 9. Karena kemungkinan ada kesalahan yang tidak diinginkan karena jarak yang jauh, pemain biasanya akan membuat cue ball ke tempat yang sulit pada tembakan tersebut. Tempat safety yang bagus adalah di belakang bola 4. Sekarang, saat kita melakukan kombinasi, kita akan menentukan sudut pada bola 1 yang memungkinkan cue ball maju ke depan di belakang bola 4. Cukup sekian, salam biliar tanpa judi.